Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat istiqamah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup saat ini tapi hatinya tidak bergerak, hatinya tidak ringan melangkahkan kaki ke masjid, dicabut nikmat besar dalam hatinya, yaitu nikmat istiqamah. Maka orang-orang yang senantiasa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan dibahagiakan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia yang sesaat, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi di hadapan Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan, menghina, merendahkan para pendosa, apalagi sampai memvonis kita bahwa dia adalah calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun sifat makhluk dengan pencipta tidak akan pernah sama. Kalau makhluk melihat ada yang cacat di antara saudaranya, dipandang oleh matanya jelek, buruk, pendosa, maka dia dikucilkan, dibenci. Tapi kalau oleh sang pencipta, orang itu punya dosa, ditunggunya oleh Allah sampai akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya dosa maksiat itu ditunggu oleh Allah sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tidak suka untuk meremehkan, menghina, pencela, yaitu meremehkan para pendosa, karena Allah tidak menyukai sifat-sifat manusia yang semacam itu. Lebih baik kita mendoakan dia agar dia cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia, ketika dia sadar ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah memberikan apresiasi besar, berubah statusnya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat kedua ayat 222, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Kenapa Allah mencintai orang yang bertaubat? Ketika orang yang maksiat, yang dosa itu sadar ingin kembali kepada Allah,
itu perjuangan yang besar. Misalnya seorang pemabuk ingin meninggalkan mabuknya, dia bersusah payah ingin meninggalkan maksiatnya, maka perjuangannya diberikan apresiasi oleh Allah sampai-sampai dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sanggup menjaga lisan kita, tidak meremehkan, tidak merendahkan para pendosa, maka kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai orang yang soleh sudah banyak ibadahnya, sampai-sampai bisa merendahkan, menghina, meremehkan saudaranya yang punya dosa, maka dia menjadi sebab tidak terkabulnya ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam As-Sakandari mengatakan, apa kata beliau dalam kitab Al-Hikamnya? Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taat kepadamu, tapi tidak membukakan pintu qabul. Akan tetapi ada kalanya orang yang berbuat dosa menjadi sebab usul dia sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan pendosa itu bisa sampai derajat dia mulia di hadapan Allah? Ketika dia bangun tengah malam, sepertiga malam, dia mencari Allah, dia sujud, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dia diterimanya dosa-dosa dia, diterimanya ampunan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala keinginan hajat untuk dosanya, maka orang itu diangkat statusnya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Al-Khalil bin Ayyub bahwa dulu ada seorang abid ahli ibadah di zaman Bani Israel. Kemanapun orang abid ini berjalan, selalu diikuti oleh awan. Ketika ada orang pelacur yang ingin menjumpai dia tergerak hatinya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelacur ini mendekat kepada si abid ahli ibadah itu, tiba-tiba si abid ahli ibadah itu mengusir dia, "Pergilah engkau, jangan kemari." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengabulkan, bahwa Allah menerima taubat si pelacur itu dan menghabiskan, tidak mengkabulkan ibadah si abid itu. Kata Al-Haris Al-Muhasibi, kenapa demikian? Karena si abid tadi merasa besar, merasa mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghabiskan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba awan yang berada di atas sang abid tadi, di kepala si abid ahli ibadah, pindah ke atas kepala si pelacur tersebut, karena dia tawadhu, dia merasa rendah, dia merasa hina, dia ingin kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang sudah jatuh dalam perbuatan dosa, orang itu sebenarnya ditunggu ingin bertaubat kepada Allah. Karena itulah sifat manusia, tidak akan pernah suci, pasti dia akan jatuh dalam perbuatan salah dan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun." Setiap anak Adam itu punya salah dan dosa, dan setiap orang yang punya salah dan dosa, ia segera kembali ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia segera sadar ingin memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang sudah sempurna keimanannya di hadapan Allah, dia sudah banyak ibadahnya, sudah sujud, sudah melakukan amaliyah amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, maka jaga itu sebaik-baik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat sombong ketika dia merasa besar dengan amal ibadahnya, dengan amal soleh yang sudah dikerjakannya, bisa-bisa dia jatuh dalam kehinaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, yaitu ada sifat sombong. Maka sombong adalah ciri-ciri manusia yang rusak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat fitrah manusia adalah setelah dia berbuat dosa, berbuat salah, dia ingin bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Beda dengan setan, ketika dia salah, dia tidak kenal taubat, dia tidak ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti dari perjalanan hidup, bahwa Allah lebih mencintai orang-orang yang punya dosa, yang mau bertobat kepada Allah, ketimbang orang yang soleh banyak amalnya. Dia merasa benar, dia merasa soleh, merasa layak sudah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuh manusia yang semacam ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.